Selamat malam, Pak Denny, Pak Abdi. J, Bu Ana, Pak Denny, selamat datang di Zoom. Eh, Gimana Pak Denny, Pak Abdi? Kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Bisa langsung Denny. dimulai, Gimana Bu Ana. kabarnya? Sehat, Bapak? Alhamdulillah, Bu Ana. Sehat, Ibu. Senang sekali ketemu lagi nih, Pak Denny. Mudah-mudahan selalu menginspirasi adik-adik mahasiswa ini. Amin, amin. Oke. Eh, Kita tunggu azan sebentar baru kita mulai, ya. Pak Ye, Denny, siap. mohon izin. Pak Abdi. J, Bu Ana, monggo. Mungkin sambil menunggu adik-adik mahasiswa yang Ya, lainnya. ya, ditunggu. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak Denny dan Pak Abdi dan Pak Agung ini sudah bergabung juga Pak Agung. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, malam ini kita bisa berkesempatan Pak Denny Gustiawan bergabung dengan kita lagi untuk memberikan inspirasi, memberikan banyak informasi, pengalaman, dan juga pembelajaran yang tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk
kita dan untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat datang Pak Denny Gustiawan, lalu selamat malam juga. Kebetulan di kelas perilaku organisasi di semester ini, koordinatornya adalah Pak Abdi Dil, dan ada kurang lebih kalau di rata-rata 20 sampai 25 mahasiswa, kemungkinan kalau ada 10 kelas sekitar 200 mahasiswa. Mungkin masih proses bergabung, Pak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu dosen. Yang pertama ada Prof. Armanu, ada Pak Dodi, lalu ada Pak Agung, ada Pak Abdi, dan saya sendiri. Baik, saya sedikit menyampaikan kepada adik-adik yang mungkin belum pernah ikut dengan kelas Pak Denny Gustiawan di semester yang lalu. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur PT Clarava Indonesia, mohon maaf Bapak, Clarava Internasional. Saya keselio lidah. Dan juga Komisioner PT Danadek Internasional. Beliau adalah lulusan terbaik dengan predikat ujian pada Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, lalu juga pada program Doktor Manajemen FEB Kampus Jakarta, Pak Dr. Denny Gustiawan. Baik, untuk kesempatan malam ini, beliau akan menyampaikan terkait dengan materi kelompok. Sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh koordinator kelas perilaku organisasi. Kepada yang terhormat Pak Abdi Dil, kami persilahkan. Sebentar ini Pak Abdi. Bu Ana. Oke, silakan Pak Abdi. Mungkin ada beberapa hal yang materi nopo bagaimana Bu Ana? Gimana Pak Abdi? Oke, baik. Terima kasih Bu Ana atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi saya selaku koordinator dari kegiatan kuliah praktisi perilaku organisasi berterima kasih kepada Pak Denny Gustiawan yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya Pak Denny di tengah kesibukan. Saya yakin Pak Denny sangat sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Maka dari itu kemarin berdiskusi, akhirnya ketemu jadwalnya di malam hari Pak Denny selepas aktivitas, dan alhamdulillahnya Pak Denny masih memiliki waktu di tengah-tengah kita semua ya. Ini adik-adik mahasiswa, alhamdulillah sudah cukup banyak yang hadir Bapak, sudah sekitar 132 peserta itu barangkali, dan ini sebetulnya diwajibkan ya untuk mahasiswa dan yang menempuh mata kuliah perilaku organisasi ya, mata kuliah perilaku organisasi Bapak. Jadi nanti harapannya Pak Denny bisa memberikan insight barangkali secara praktikal ya di lapangan seperti apa penerapan dari teori-teori yang sudah dipelajari oleh adik-adik mahasiswa di kelas gitu Pak. Karena adik-adik ini kan masih minim begitu ya, masih minim kaitannya gimana sih kalau kita di teori kan belajar sesuatu yang indah ya Pak Denny, yang ideal begitu. Tapi kan barangkali kalau di lapangan kita sering sekali menemui hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai gitu dengan apa yang kita pelajari di teori. Barangkali itu yang mungkin jadi
poin penting pada kuliah praktisi perilaku organisasi. Ya. Mungkin itu saja Pak Denny. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan juga di sini ada beberapa dosen yang hadir. Ada Pak Agung, Pak Denny yang sudah hadir ini di Zoom. Oke. Mungkin itu saja Bu Ana dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdi. Mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Abdi, adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan yang berharga ini seoptimal mungkin, sehingga banyak sekali yang bisa diperoleh dari Pak Denny Gustiawan. Baik, Pak Denny, tidak berlama-lama untuk kelas kolaborasi perilaku organisasi malam ini kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Denny. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ana dan Pak Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas Pak Denny. Alhamdulillah jelas ya. Oke, seperti tadi telah dikemukakan di awal, mungkin sesi perkuliahan yang kita laksanakan hari ini lebih banyak ke bagaimana aplikasi dari apa yang disampaikan mungkin di bangku kuliah ya untuk adik-adik, anak-anak tercinta yang saat ini sedang menjalani kuliah FEB Universitas Brawijaya. Mata kuliah yang saat ini mungkin dikemukakan yaitu perilaku organisasi ini sangat berpengaruh terhadap nanti apa yang sekiranya adik-adik, anak-anak saya tercinta, saya katakan anak-anak saya tercinta karena anak-anak saya pun sudah lulus S1 ya. Jadi ini rata-rata seusia di bawah anak-anak saya. Gitu. Jadi yang mungkin saat ini belum menggeluti dunia praktisi, dunia pekerjaan, belum mempunyai gambaran tentang apa sih sekiranya perilaku organisasi atau apa yang terjadi di dunia kerja seperti itu ya. Oke, baik, untuk menyingkat waktu, mungkin saya share screen ya. Apa sudah tampak? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke. Baik, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik, anak-anakku tercinta, ini mata kuliah perilaku organisasi. Jadi, penting nggak perilaku organisasi di dalam bekerja? Sangat penting, sangat penting. Saya katakan 99% mata kuliah yang saat ini digeluti di FEB ya itu pasti berhubungan di dunia kerja itu pasti berhubungan dengan perilaku organisasi. Sisanya mungkin ya sebagian besar mata kuliah lain ya. Kenapa kok perilaku organisasi ini begitu penting? Karena ketika memasuki dunia kerja, Anda memasuki suatu tatanan kehidupan yang berbeda dari yang sebelumnya. Dulu kalau kita ingat, Anda mungkin memasuki dunia sekolah dasar, lalu sekolah menengah, lalu sekolah tinggi, ya, SLTA, atau sekarang lanjut ke perguruan tinggi. Nah, begitu juga nanti ketika memasuki dunia kerja. Memasuki dunia kerja seperti apa, Pak? Nah, memasuki dunia kerja itu ya silahkan baca, silahkan pelajari, silahkan pahami perilaku organisasi.
Bahkan bukan hanya di dunia kerja, di kehidupan keseharian pun perilaku organisasi ini sangat sangat penting untuk diketahui oleh rekan-rekan, adik-adik, anak-anakku tercinta mahasiswa. Perilaku organisasi ini sangat mendasari kehidupan dalam berorganisasi di perusahaan, berorganisasi di mungkin perkumpulan-perkumpulan yang Anda masuki, ya, atau bahkan di dunia yang mungkin nanti Anda berwirausaha, ya, seperti itu. Jadi tolong disimak baik-baik mengenai mata kuliah pre-organisasi ini. Baik, kita berbicara mengenai kelompok, ya, kelompok, di mana definisi kelompok mungkin sudah kita pahami bersama, ya. Kita tidak akan lagi memperpahkan definisinya seperti apa. Kelompok atau grup itu terdiri dari 2 individu atau lebih, berinteraksi dan saling bergantung dan lain sebagainya. Ini Anda pasti pahami bersama. Nah, apa sih kelompok itu? Kelompok itu kalau dalam keseharian mungkin dikenal dengan istilah grup, ya. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan tuh grup, kelompok, rombongan, golongan, yaitu sama, ya. Jadi kalau kita bicara masalah kelompok, kita bicara mengenai masalah grup, kita bicara mengenai masalah golongan dan lain sebagainya. Tapi kita lebih dalam lagi, kita mengkaji kelompok berdasarkan perilaku organisasi. Ya. Cepat saja, contohnya adalah kelompok penerbit. Kalau Anda publikasi di jurnal internasional, itu ada kelompok penerbit yang the big five, ya, atau yang top 10 atau apa, ya, itu ada kelompok-kelompoknya tersendiri, misalkan, ya, seperti Emerald, ya, Springer, lalu Elsevier dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari kelompok. Kenapa kok bergabung dengan kelompok? Nah, kita bicara dari segi praktisi, ya, dari segi organisasi perusahaan. Umumnya taruh saja, misalkan taruhlah kita berasosiasi atau berafiliasi dengan kelompok tertentu di dalam suatu grup perusahaan yang sama, ya. Misalkan kalau hotel, restoran itu punya yang namanya PHRI, ya. Ada yang namanya HRMA kalau di Hotel Human Resources Manager Association, atau yang bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu, ya, yang lainnya. Ini alasannya apa? Alasannya yang pertama adalah keamanan. Kenapa, Pak? Kok aman? Ya, karena kalau bergabung dengan kelompok, paling tidak kita lebih kuat, kita lebih aman. Jarang sekali perusahaan-perusahaan itu berdiri sendiri tanpa mempunyai atau tanpa berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Agar lebih aman, agar lebih adem, gitu, ya, menghadapi dunia industri, dunia persaingan, itu biasanya kita bergabung dalam sebuah kelompok. Lalu status, ya, menaikkan status juga. Kalau misalkan suatu perusahaan tidak bergabung dengan kelompok, ya pasti perusahaan tersebut juga tidak mempunyai status yang bagus, ya, tidak dikenal, gitu, ya, atau kurang dikenal orang, ya, seperti itu. Lalu harga diri, nah, harga diri. Jadi dengan bergabung dengan kelompok, kalau Anda
perusahaan, yaitu harga dirinya akan naik ya, akan lebih pede gitu ya, akan lebihnya gengsi gitu, seperti itu. Kalau mungkin Anda masuk ke kelompok tertentu juga sama seperti itu ya. Kita tidak hanya bicara masalah perusahaan. Misalkan Anda yang hobi menembak, Anda masuk suatu kelompok penembak, misalkan di bawah naungan Perbakin, misalkan, nah, itu harga diri Anda juga naik gitu ya. Lalu juga afiliasi, ya, kebutuhan seseorang akan afiliasi ini penting sekali. Karena tanpa afiliasi saat ini saya rasa kita nggak bisa ya. Karena berdiri sendiri itu, waduh, berat sekali. Kalau Anda mengasingkan diri, Anda berdiri sendiri, perusahaan Anda berdiri sendiri di tengah-tengah persaingan seperti saat ini, itu luar biasa, sulit sekali. Lalu ada juga kekuasaan. Kenapa Pak kekuasaan? Ya, contohnya kalau praktisi-praktisi seperti kami itu akan berhadapan dengan peraturan, ya, akan berhadapan dengan undang-undang, akan berhadapan dengan authority. Nah, di situ ada faktor kekuasaan, ya. Contohnya adalah kewajiban-kewajiban perusahaan, misalkan. Kalau Anda nanti menjadi pimpinan perusahaan, Anda akan berhadapan dengan peraturan-peraturan, entah itu peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Di sana penting sekali ya, Anda itu berafiliasi, berkelompok, sehingga bagaimana cara Anda dengan kelompok Anda itu membangun kekuasaan, punya bargaining position dengan pemerintah daerah, dan lain sebagainya, itu pentingnya. Silahkan nanti saya diskusi terbuka kalau mau berbicara masalah itu. Lalu juga pencapaian sasaran. Umumnya perusahaan-perusahaan itu mempunyai sasaran yang sama, sehingga mereka berkelompok. Ya. Jadi dengan berkelompok, mereka punya sasaran yang sama, mereka juga ingin mencapai sasaran yang mereka inginkan. Itu antara lainnya mengapa kok bergabung dengan kelompok. Jadi perusahaan saat ini saya yakin sulit apabila Anda punya perusahaan Anda menyendiri ya, terasing gitu ya, tidak bergabung dengan kelompok manapun. Lalu klasifikasi kelompok. Kalau kita tadi bicara itu kelompok yang formal ya. Nah, jadi kalau kelompok formal itu dia punya struktur organisasi, ya, punya hubungan tugas, jalur hierarki, ya, banyak contoh lah, ya, seperti itu, ya, seperti yang dipaparkan tadi, ya. Anggota kelompok juga memiliki peran resmi. Jadi peran-peran anggota kelompok, taruhlah di sebuah perusahaan ya, ada direktur, ada GM, general manager, division head, dan lain sebagainya. Itu ada kelompok-kelompoknya. Ya. Lalu melaksanakan tugas pekerjaan dengan tanggung jawab dan yang jelas. Jadi peran masing-masing dari anggota kelompok juga mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas. Itu ya klasifikasi untuk kelompok formal. Lalu ada juga klasifikasi untuk kelompok yang informal. Ada Pak kelompok yang tidak formal, ada banyak ya. Ya, kelompok ini cirinya adalah tidak terstruktur ya, tidak mempunyai struktur organisasi ya, tidak ditetapkan secara organisasi ya. Seperti mungkin Anda punya kelompok belajar ya, atau kelompok persahabatan ya, seperti geng Anda ketika SD, SMP, SMA, itu kan kelompok juga seperti itu. Cepat saja, nah ini fase pembentukan kelompok. Kenapa penting disampaikan ini? Nah, orang yang memasuki dunia afiliasi ketika dia berkelompok, itu kadang-kadang tidak sadar bahwa dia sudah memasuki dunia kelompok. Dianggap dirinya tuh masih sendiri gitu ya, masih bebas gitu ya, bertindak sendiri. Padahal ketika pembentukan atau forming kelompok ini di fase-fase awal ini, mereka tuh akan mulai sadar. Mereka akan mulai sadar bahwa oh, kita nih sekarang nih ada di sebuah kelompok ya. Juga ada mungkin struktur mulai diciptakan, atau ada kepemimpinan atau apa, itu mulai terbentuk ya. Sama aja sekarang mungkin Anda yang baru memasuki kelompok di semester 1 atau semester 2 ya,
itu baru masuk perguruan tinggi, ya, Anda baru sadar bahwa oh ternyata ada kelompok ini, ada kelompok itu, oh ada struktur organisasinya, ada kepemimpinannya seperti itu. Nah, fase ini berakhir ketika anggota kelompok ini mulai berpikir bahwa mereka adalah bagian dari sebuah kelompok. Jadi Anda sadar, oh saya sekarang bagian dari kelompok. Gitu. Nah, selanjutnya adalah bagian storming. Nah, ini mulai nih ribut-ribut ya. Di sini nih, adik-adik mahasiswa nih biasanya kalau sudah masuk kelompok, sudah buat kelompok, ribut-ribut sendiri, ya konflik sendiri. Kenapa kok ribut-ribut sendiri? Ya baru sadar bahwa mereka itu sebenarnya sekarang ini ada di dalam kelompok, dan pada intinya karena mahasiswa juga selain makhluk sosial itu adalah makhluk individu, ini menolak pengendalian individu lain, menolak pengendalian individu tertentu. Aduh, jangan dia deh yang memimpin saya. Loh, kenapa ya dia memimpin saya? Apa hak dia ya memimpin saya? Dan lain sebagainya. Ini fase-fase keributan ini nih luar biasa. Bahkan ada kelompok yang baru terbentuk, besoknya masuk ke fase apa dari forming ke storming, ini sudah langsung bubar gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, kita tidak mempermasalahkan keributan ini. Keributan ini wajar dalam sebuah kelompok ya, ini mekanismenya. Tapi fase ini biasanya baru berakhir itu apabila ada hierarki kepemimpinan yang jelas. Ya, baru berakhir fase itu. Kalau enggak ya sulit, akan ribut terus ya kelompok. Karena baru sadar dan tidak mau pimpin oleh orang individu yang mungkin bagi Anda tidak cocok. Nah, lalu selanjutnya adalah penormaan, norming. Fase ini penting. Kenapa? Nah, ini biasanya kalau rekan-rekan yang adik-adik mahasiswa ini di fase ini mulai ada kohesi gitu ya, mulai ada mulai ada kepaduan gitu ya, kesamaan gitu ya, kepaduan lah ya. Fase ini biasanya rekan-rekan udah enak gitu ya, solid gitu ya, sudah mempunyai norma-norma tertentu. Oh, kalau begini harusnya meeting tuh harus begini, tata caranya meeting tuh harus ada jadwalnya, harus ada undangannya dan lain sebagainya. Nah, fase ini tuh biasanya berakhirnya kapan? Ketika kesolidan itu sudah terjadi di dalam sebuah kelompok. Sampai solid, sampai Anda benar-benar solid, itu sudah norming namanya. Fase berikutnya tentang performing, pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini ciri-cirinya bagaimana, Pak? Ciri-cirinya ini sudah berjalan dengan baik. Kelompok ini sudah berjalan dengan baik. Kelompok apapun yang Anda buat, grup apapun yang Anda buat, sudah autopilot, sudah tahu masing-masing tugas pekerjaan. Nah, ini sudah oke nih. Sudah sudah autopilot ya. Nah, di sini justru ini sebenarnya fase terakhir dari sebuah fase kelompok. Karena kenapa? Karena masing-masing peran itu sudah tahu ya. Sudah memainkan peran masing-masing, ya sudah tahu cara kerja masing-masing. Bahayanya setelah performing ini, kelompok itu biasanya akan mengalami sebuah journey, pengakhiran. Nah, apalagi kelompok yang bersifatnya sementara. Ini sudah pasti. Kalau sudah solid, kalau sudah autopilot, kalau sudah nyaman, kalau sudah tahu fungsinya berjalan dengan baik, tiba-tiba fase terakhir. Ya, oke. Ini agar Anda tahu bahwa yang namanya kelompok itu seperti ini. Ya, jadi jangan kaget nanti ketika masuk kelompok, Pak, kok kenapa kelompok saya kok ribut terus? Oh, jangan-jangan baru di fase storming. Pak, kelompok saya sudah enak loh, sudah tahu loh Pak mana hak dan kewajibannya, mana jangan-jangan Anda sudah di performing dan lain sebagainya. Nah, jadi Anda sudah tahu ya di fase-fase ini. Selanjutnya adalah hal-hal yang membentuk perilaku kelompok. Di dunia kerja nanti Anda akan menghadapi yang namanya pembentukan perilaku kelompok ini. Jadi kelompok Anda itu akan diwarnai oleh berbagai hal. Apa saja Pak yang mewarnainya? Peran contohnya.
ya, peran masing-masing dari anggota kelompok itu akan mewarnai bagaimana kelompok tersebut, ya. Ukuran kelompoknya juga, apakah itu ukuran kecil atau ukuran yang justru besar, ya, seperti itu. Lalu tingkat kohesivitasnya, apakah ini mungkin apa namanya, kalau orang bilang konco kental gitu ya, sahabat karib semua di sana, atau justru di sana orang yang tadinya tidak kenal lalu kenal, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya mungkin masalah komposisi kelompok. Komposisi kelompok ini akan mewarnai pergerakan kelompok Anda. Komposisinya seperti apa, ya, orang-orangnya seperti apa, bahkan yang mengurus apa adalah siapa, yang bertanggung jawab terhadap apa adalah siapa, seperti itu. Nah, juga norma-norma bisa tidak menjaga kelompok, apa namanya, norma di dalam kelompok, harus nanti kita akan apa namanya, lihat bagaimana norma itu membentuk perilaku kelompok. Lalu juga kepemimpinan formalnya. Bagaimana pemimpin dari kelompok tersebut? Pemimpin kelompok itu biasanya adalah yang dihormati, dihargai, dianggap lebih, seperti itu ya. Karena biasanya individu-individu yang memimpin kelompok itu adalah siapa yang berhak memimpin siapa, sepertinya. Bahkan nanti akan digugat oleh anggota kelompok lain, mengapa dia kok memimpin saya? Kenapa kok dia harus memimpin saya? Apa lebihnya dia ketimbang saya, dan lain sebagainya. Nah, lalu juga status kelompok itu sendiri. Apa sebenarnya status kelompoknya itu? Ya, apakah statusnya itu formal, informal, apakah statusnya itu sementara atau apa? Nah, ini juga hal-hal yang membentuk perilaku kelompok. Di dalam perusahaan sering sekali terjadi bahwa hal-hal yang normal lah yang membentuk perilaku kelompok. Nah, ini contoh. Ya. Di dalam perusahaan bisa jadi banyak kelompok. Ya, kelompok-kelompok tersebut kadang-kadang mewarnai dirinya itu dengan norma. Yang mana normanya itu berhubungan dengan kinerja kelompok tersebut. Berhubungan dengan kinerja kelompok tersebut. Bahkan kelompok-kelompok di dalam sebuah departemen atau sebuah divisi atau sebuah departemen itu ada alokasi sumber daya manusianya biasanya. Ya, si Anu menangani Anu, ya. Si A menangani ini, si B menangani ini. Oh, ini adalah hal ini gitu, perannya ini, ya, itu dia. Jadi norma-norma di dalam kelompok itu kental sekali untuk pengalokasian sumber daya manusia. Jadi kita bisa tahu nanti kalau kelompoknya dipimpin siapa, normanya bagaimana, lalu alokasi sumber daya manusianya seperti apa. Lalu juga kepatuhannya. Norma-norma di dalam kelompok ini menyangkut kepatuhan anggota-anggota kelompok. Ya. Ada sebuah kelompok di dalam perusahaan itu yang sangat patuh terhadap pimpinannya, ada juga yang tidak patuh atau bahasa anak-anak muda ya cuek ya terhadap pimpinannya, ada seperti itu. Lalu juga hati-hati terhadap norma yang dibentuk oleh kelompok yang menyangkut perilaku menyimpang. Ada Pak seperti itu, ada yang menyimpang ya, yang menghalalkan segala cara, yang membolehkan hal-hal yang seharusnya secara normatif tidak boleh, itu ada di kelompok-kelompok tertentu. Ya, makanya Anda hati-hati dalam mewarnai kelompok Anda seperti itu. Lalu juga penampilan, ya. Anda mungkin bisa lihat dosen-dosen Anda, ya, ibu dosen, bapak dosen itu penampilannya rapi, gitu. Melambangkan bahwa mereka itu adalah seseorang yang intelektualnya tinggi. Nah, bagaimana kalau misalkan penampilannya tidak sesuai dengan norma dari sebuah kelompok? Nah, ini yang bahaya. Jadi rekan-rekan juga nanti juga hati-hati ketika Anda sudah menjadi kelompok mahasiswa. Selayaknya Anda berpenampilan pun sebagaimana seorang mahasiswa. Ketika Anda sudah memasuki dunia kerja,
Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda juga memasuki penampilan di dunia kerja. Seperti itu. Lalu juga tata sosial, ya. Tata sosial nih di dunia kerja sangat penting, tata sosial. Karena apa? Interaksi Anda sebagai mahasiswa, ya, itu biasanya akan terbawa ke tatanan sosial ketika Anda bekerja, ya. Hati-hati juga terhadap kelompok-kelompok yang secara identitas itu memainkan tata sosial, ya. Kalau golongan tertentu high class berhubungan dengan high class, kalau bukan high class selalu hubungan dengan yang bukan high class. Nah, ini hati-hati, ya. Ini terjadi sampai di perusahaan-perusahaan. Lalu ada disfungsi kelompok, ya. Pelanggaran-pelanggaran norma dan konflik peran biasanya dalam kelompok. Ini menyangkut hal-hal yang seyogianya seharusnya Anda hindari di dalam kelompok. Kelompok apapun, baik kelompok di dunia akademisi seperti Anda sekarang atau nanti dunia praktisi, Anda hindari hal-hal ini, ya. Karena pelanggaran norma-norma dan konflik peran ini bahaya. Bukan hanya menyangkut unsur-unsur normatif, ya, seperti adat istiadat, bukan, tapi juga mungkin menyangkut hukum, gitu loh. Saya sering kali katakan kepada departemen head atau division head, saya bilang, tolong hati-hati. Contohnya perilaku antisosial, tidak boleh, tidak ditolerir yang namanya perilaku antisosial di dalam kelompok. Silahkan Anda berkelompok, tapi ketika sudah berperilaku antisosial, wah, ini pimpinan perusahaan harus menegur, ya, kelompok tersebut, gitu, ya. Atau lagi yang secara normatif melakukan pelecehan seksual, ya. Pelecehan seksual itu baik secara verbal maupun non-verbal, ya, itu juga tidak boleh. Hati-hati. Ini pelanggaran norma dan konflik peran ini terjadi nih, ya, di situ. Ya, seperti atasan terhadap bawahan, mentang-mentang di atasan dia melakukan pelecehan seksual. Oh, nggak bisa, tidak boleh seperti itu, ya. Nah, lalu juga pencurian, ya, pencurian. Ini pencurian identik juga dengan korupsi, ya. Kelompok yang mungkin memainkan peran-peran tertentu dengan orang-orang tertentu, ya, apabila sudah autopilot, ini bisa timbul yang namanya pencurian dan korupsi. Nah, hal-hal seperti ini yang seyogianya dihindari atau tidak ada di dalam sebuah kelompok, ya. Tidak ditolerir. Lalu berbohong, sama aja, ya, sama aja berbohong. Mau berbohong kecil, berbohong besar, ya berbohong, ya. Ya, mungkin memanipulasi data, ya, atau merubah angka-angka. Harusnya pelaporan kepada pimpinannya, saya perjalanan dinas, Pak, perjalanan dinas saya habis 100 juta, waduh, itu, ya, padahal itu manipulasi semua, sama aja, itu bohong, nggak boleh. Menyebar rumor juga sama, ya. Biasanya nih kata-katanya, jangan bilang siapa-siapa, gitu, ya. Jangan bilang siapa-siapa, gitu, ya. Lalu sebar rumor. Nanti yang dapat rumor juga begitu lagi. Jangan bilang siapa-siapa, tapi, ya, menyebar rumor lagi. Begitu selanjutnya. Ingat, ketika Anda membicarakan sesuatu kepada teman, teman pun punya teman, ya, seperti itu. Kalau saya selalu di departemen, di divisi, saya selalu katakan, tolong hati-hati, dinding perusahaan pun berbicara, gitu, ya. Ketika Anda menyebarkan rumors kepada teman Anda, teman pun punya teman. Lalu waktu, ya, kalau korupsi tadi samalah dengan pencurian, cuma beratnya itu, ya. Nah, waktu sekarang. Ketika Anda berkelompok atau Anda ada dalam suatu kelompok, ini permainan waktu ini luar biasa. Terutama sekali di industri, di bidang usaha yang minim supervisi, ya. Contohnya apa? Yang mungkin, ya, sudah dipercaya, ya, seperti
marketing, ya sales marketing, di mana dia tidak punch in punch out, dia tidak absen masuk, dia tidak absen pulang, dia di luar sana gitu ya. Nah, faktor waktu ini luar biasa ya, luar biasa, karena waktu ini bisa jadi mereka tidak apa-apa seharian, tapi mereka mendapatkan honor misalkan atau gaji. Lalu konflik peran, hati-hati ketika Anda berkelompok lalu Anda konflik peran. Saya sangat menyarankan orang-orang yang berhubungan dengan Departemen Keuangan untuk tidak berkelompok. Kenapa? Departemen Keuangan itu syarat dengan hal-hal yang menyangkut budget, ya, menyangkut integritas karyawan, ya, terutama sekali yang berhubungan dengan keuangan. Nah, ketika ada konflik peran di sana, taruhlah misalkan seorang manajer keuangan juga sebagai ketua kelompok X di dalam perusahaan, ketika mengajukan sebuah pengajuan sesuatu, nah itu juga yang meng-approve dia juga gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Karena ini akan ada konflik peran. Anda sebagai apa di situ? Anda sebagai pemimpin kelompokkah yang sedang mengajukan proposal atau mengajukan budget, atau Anda berdiri sebagai seorang manajer keuangan? Nah, seperti itu. Ya, itu kurang lebihnya. Lalu pemikiran kelompok. Ada yang namanya group think, ya. Ini bisa kita lihat akhir-akhir ini ya, banyak sekali, saya tidak bisa mengatakan A, B, C, Anda bisa tafsirkan sendiri, Anda bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam kelompok yang sangat kohesif, ya, di mana anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok. Pokoknya, ya. Jadi pokoknya apa yang kelompok saya utarakan itu adalah benar loh, gitu loh. Nah, ini padahal ya jujur mungkin ini apabila ditelisik lebih lanjut, ditelusuri lebih lanjut, mungkin juga salah. Nah, pemikiran-pemikiran kelompok atau group think ini sangat berbahaya. Pengambilan keputusan kelompok yang bahasa anak-anak sekarang ngotot, ngeyel gitu. Pokoknya. Nah, ini tidak boleh suatu kelompok. Tetap Anda harus mempunyai wawasan di mana Anda bisa terbuka dengan kritik atau saran dari orang lain. Contohnya ini ya, bagaimana Challenger meledak saat itu ya. Itu mungkin salah perhitungan, ada yang katakan bahwa ini tidak layak terbang loh saat itu, tidak layak. Oh, tapi sebagian grup think enggak layak seperti itu. Atau ketika Amerika menyerbu sebuah negara gitu ya, di mana negara tersebut mungkin seharusnya tidak mendapatkan masalah dari Amerika, atau perang Vietnam atau apa ya seperti itu. Lalu gejala group think ini juga Anda harus sadari bersama bahwa ini sangat berbahaya ya. Jadi optimisme dan mengambil risiko yang sangat tinggi, ya, mengabaikan peringatan seperti tadi ya, dan lain sebagainya. Yang lainnya adalah kemalasan sosial. Hati-hati terhadap kelompok. Kelompok ini juga ada yang bisa menciptakan kemalasan sosial. Ya, ini ketika anggota mengurangi usaha dan tingkat kinerja. Karena Anda mungkin sangat fokus terhadap kelompok Anda, ya, maka Anda lupa akan tugas dan kewajiban Anda sebagai seorang manajer misalkan, karena terlalu fokus dengan kelompok Anda, ya, seperti itu. Ya. Lalu teknik pengambilan keputusan kelompok, ya, kita cepat saja biar ada interaksi nanti untuk tanya jawab. Nah, ini interaksi kelompok. Ya, teknik pengambilan keputusan hendaknya berdasarkan interaksi kelompok. Jadi ada interaksi, jangan hanya berdasarkan pendapat satu atau dua orang. Lalu upayakan ada brainstorming ya, tukar pikiran atau apa ya, untuk
ya kira-kira mempertimbangkan ini dan itunya gitu ya. Lalu juga ada nominal kelompoknya juga diperhitungkan. Lalu juga, nah ini karena kita masa pandemi dan saat ini kita sudah mulai segala sesuatunya dengan online, maka pertemuan-pertemuan online pun juga wajib untuk diikuti kelompok ya untuk pengambilan keputusan. Itu saja saya rasa yang berhubungan dengan kelompok. Kalau untuk dunia kerja sangat banyak ya hal-hal yang berhubungan dengan kelompok ya. Mungkin kalau dibahas satu persatu itu nggak cukup waktu untuk itu. Tapi paling tidak apa yang tadi digambarkan itu sudah mencerminkan bahwa ketika Anda memasuki suatu kelompok, ya Anda mulai masuk suatu kelompok atau membuat kelompok, memasuki kelompok itu Anda tidak lagi bingung, Anda tidak lagi gusar akan dinamika kelompok yang Anda masuki dan apa yang Anda perbuat di kelompok dan tidak boleh diperbuat di kelompok Anda juga bisa pahami. Adapun kelompok dimanapun ya, baik di akademisi, seperti rekan-rekan adik-adik mahasiswa di kampus ya, atau nanti di dunia kerja itu prinsipnya sama saja seperti yang tadi dikemukakan. Cuma ya beda situasi dan kondisinya saja. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Selebihnya mungkin bisa tanya jawab ya. Untuk itu waktu acara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Denny untuk seluruh penjelasan yang sudah disampaikan. Tadi kita sudah dengar dan menyimak semua, mulai dari apa sih kelompok itu, bagaimana perilaku kelompok, bagaimana proses pembentukan kelompok. Yang menarik tadi juga terkait dengan norma dan konflik peran serta sampai pada pengambilan keputusan kelompok. Baik, ini saat yang ditunggu-tunggu. Silakan adik mahasiswa, ini kesempatan yang berharga sekali untuk menggali lebih dalam kira-kira seperti apa sih, terutama terkait dengan materi kita di malam hari ini, kelompok dalam dunia bisnis atau secara real. Baik, silakan kita buka sesi yang pertama. Mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Sudah ada 185 yang bergabung. Baik, sudah ada 2 yang mau bertanya, Pak Denny. Yang pertama ada Rafael dari kelas BG dan juga Mentari dari kelas BA. Silakan. Ya Pak dulu. Baik, apakah suara saya masuk? Mas Rafael, silakan. Ya, sebenarnya mohon maaf Pak, saya off cam karena lagi double device Pak. Jadi saya langsung ke inti pertanyaannya saja ya Pak. Jadi mengenai kelompok yang dibahas pada pertemuan kali ini Pak. Jadi kan pasti dalam suatu kelompok ini kan pasti memiliki suatu kepemimpinan gitu Pak. Nah, tapi seringkali pemimpin itu merasa kayak dia itu belum bisa memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang humanis dan juga tegas. Jadi ada kalanya itu seorang pemimpin harus humanis, Pak. Tapi juga ada kalanya itu harus tegas. Tapi permasalahannya adalah terkadang pemimpin ini itu mereka belum bisa memposisikan diri di antara kedua ini. Jadi masih belum bisa di tengah-tengah gitu, Pak. Nah, menurut Bapak itu bagaimana sih cara kita sebagai seorang pemimpin itu bisa memposisikan diri kita di antara tengah-tengah tersebut, Pak? Baik. Oke, langsung saya jawab dulu saja, Bu Ana. Oke, terima kasih Mas Rafael. Ini pemimpin yang humanis ya. Oke, saya garis bawahi dulu gini. Kalau kita bicara mengenai pemimpin kelompok gitu ya, pemimpin kelompok itu biasanya dipegang oleh orang yang pengaruh di dalam kelompok. Berpengaruh ya.
Tapi berpengaruh itu belum tentu pintar gitu loh masalahnya. Belum tentu juga mempunyai norma yang baik, belum tentu juga mempunyai sopan santun yang baik gitu ya. Belum tentu juga memiliki pemikiran-pemikiran yang baik gitu ya. Nah, ini bagus ini pertanyaan Mas Rafael. Untuk rekan-rekan mahasiswa, berhati-hatilah dalam mengangkat seorang pemimpin di dalam sebuah kelompok. Karena pemimpin kelompok itu tadi seperti saya bilang, mayoritas itu adalah orang-orang yang berpengaruh di dalam kelompok itu. Tapi sayangnya berpengaruh itu hanya berpengaruh. Tidak lagi dilihat bagaimana tadi humanis atau tidak, normanya cakap atau tidak. Kalau kita kembalikan ke agama ya, agamanya bagus atau tidak. Nah, seharusnya ini menjadikan pertimbangan. Ya, harus menjadi pertimbangan. Berpengaruh saja tidak cukup. Saya sangat concern ya terhadap kelompok di dalam perusahaan saya yang mana pemimpinnya adalah si A, si B, si C, dan saya akan lihat bagaimana karakteristiknya. Ya, bagaimana pola pikirnya, thought prosesnya, ya seperti itu. Jadi sangat bagus sekali. Ini pertanyaan yang luar biasa. Dengan demikian, kalau Mas Rafael menjadi anggota kelompok, berarti Mas Rafael sudah mempunyai pemikiran bahwa seyogianya pemimpin kelompok adalah seorang yang humanis. Bagaimana cara menciptakan orang yang humanis? Sulit, kecuali orang tersebut memang sudah humanis. Ya, jadi itu rekan-rekan mahasiswa semuanya, jangan asal berpengaruh. Biasanya kita mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin kelompok itu hanya karena pengaruh, ya, karismatik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak mempunyai thought proses, tidak mempunyai norma, tidak mempunyai adab, bahkan jauh dari agama. Nah, ini yang bahaya, ya. Jadi bagus dipertimbangkan kalau memilih yang humanis. Demikian mungkin yang bisa saya jawab ya, Mas Rafael ya. Terima kasih. Ya, mungkin izin menanggapi Pak ya. Ya. Jadi untuk inti dari yang saya tanyakan tadi itu adalah dari kita sebagai anggota kelompok itu lebih memilih dari pemimpin yang selain yang berpengaruh itu Pak, karena yang berpengaruh ini tidak tentu memiliki norma yang baik dan juga sopan santun itu Pak. Ya. Nah, mungkin saya izin bertanya lanjutannya Pak. Mungkin rekan yang lain ya. Oke. Masih kasih kita kesempatan yang lain ya. Tapi sudah jelas tadi apa yang saya jawab? Sudah jelas Pak, terima kasih. Sudah jelas ya. Oke. Saya kasih 10 saja mungkin Bu Ana, 10 pertanyaan ya. Maksimal. Pak Denny, boleh Pak Denny. Mungkin penanya berikutnya silakan Saudara Mentari. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mentari dari kelas BA. Izin bertanya, mungkin berhubungan dengan pertanyaan dari Saudara Rafael itu kan tadi lebih ke kepemimpinan ya. Nah, di dalam kelas perilaku organisasian itu kita baru saja membahas tentang kepemimpinan dan kekuasaan seperti itu. Yang kedua hal itu merupakan hal yang berbeda, di mana mungkin sederhananya kekuasaan itu kemampuan untuk mengendalikan aktivitas orang lain, sedangkan kalau kepemimpinan itu bagaimana seseorang itu mampu untuk menginspirasi orang untuk mengikuti instruksinya seperti itu. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan dalam pembentukan kelompok ini, apakah ada dua perbedaan signifikan dari antara kedua hal tersebut dalam pembentukan kelompok atau sebenarnya keduanya sama saja atau bagaimana, Pak? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kepemimpinan dan kekuasaan. Ya. Kalau pelakunya sama, orang
orangnya juga sama, individunya sama, maka kita tidak bisa lagi memisahkan antara kepemimpinan dengan kekuasaannya. Sulit, ya. Nah, jadi hati-hati ketika nanti kepemimpinannya dan kekuasaannya itu dianggap seperti ini ya. Oh, dia tuh bagus loh Pak kepemimpinannya, sehingga dia melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kekuasaannya apa gitu ya. Nah, kalau di dalam dunia kerja, kepemimpinan dan kekuasaan itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita bicara manajer versus leader, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini sangat sangat luar biasa nih pertanyaan Mbak Mentari ini. Intinya baik kepemimpinan maupun kekuasaan tolong dijalankan oleh orang-orang yang memang memiliki gaya kepemimpinan yang baik dan menjalankan kekuasaan dengan amanah yang baik. Saya tidak mempermasalahkan gaya kepemimpinannya apa, style leadership style-nya seperti apa. Saya juga tidak mempermasalahkan apakah kekuasaannya itu dia menjalankan power distance yang tinggi atau power distance yang rendah. Saya tidak mempermasalahkan. Cuma kembali lagi tadi seperti Mas Rafael, bahwa kepemimpinan dan kekuasaan seyogianya di tangan orang yang baik, yang humanis, yang agamis, yang mengerti bagaimana cara memanusiakan manusia, ya, karena kita berhubungan dengan manusia. Itu aja Mbak Mentari, mudah-mudahan menjawab terjawab ya. Baik, Bapak izin menyimpulkan kembali, berarti itu kembali lagi kepada pemimpinnya maupun individunya yang diharapkan mampu membentuk kelompok yang kedepannya itu bisa mencapai tujuan organisasi seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih juga Bu Ana atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Baik, kesempatan selanjutnya mungkin ke Saudara Aristia Awalika dari kelas BH. Silakan. Mas Aristia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mbak Aristia. Maaf. Iya, Bapak. Tadi kan sempat dijelaskan tentang adanya kecurangan dan ketidakjujuran. Nah, dalam suatu kelompok atau perusahaan ini kan tidak luput dari adanya oknum yang melakukan kecurangan seperti korupsi, seperti tidak jujur tentang pengeluaran, dan lain-lain. Nah, jika kita melawan kecurangan tersebut, seperti menegur atau mengadukannya kepada atasan, kan kita bisa menjadi musuh dari para oknum tersebut. Nah, bagaimana solusi untuk menghindari lingkungan toksik tersebut tanpa kita harus keluar dari kelompok atau perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aristia. Kembali lagi, pemimpin yang tidak amanah akan menciptakan juga anggota-anggota yang tidak amanah. Ya, bahkan tidak mungkin dalam satu kelompok korupsi berjamaah, ya. Terjadi nggak Pak? Terjadi. Pernah Pak mengalami hal itu? Pernah. Lalu bagaimana Pak? Kepolisian. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jelaskan bahwa perbuatan Anda melanggar hukum. Jadi ini sudah sangat tegas ya. Indonesia itu kalau dulu zaman Pak Karno korupsi di bawah meja, zaman Pak Harto korupsi di atas meja katanya gitu ya. Kalau zaman reformasi ini sak meja-mejanya sekalian dikorupsi gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu memang benar, memang benar. Beberapa hal tentang penyelewengan pajak misalnya, ya, itu korupsi berjamaah, ya, bahkan dengan orang pajaknya sekalipun gitu loh. Jadi kalau di dalam kelompok
ada yang tidak amanah, kita lihat lagi, kembali lagi ke norma dari kelompok tersebut. Jangan-jangan pemimpinnya yang membenarkan perilaku atau sebagai role model perilaku tidak amanah. Kita tidak boleh mentolerir hal-hal seperti itu. Kalau tadi dibilang ketika kita lapor, kita akan mendapatkan ancaman misalkan. Nah, ini. Jadi sulitnya adalah kita tidak berani speak up, kita tidak berani bicara tentang kesalahan. Hak-hak batil-batil. Jadi kalau memang itu salah, seyogianya kita katakan itu salah. Dan perusahaan itu mempunyai saluran tersendiri untuk hal tersebut. Ya, di Departemen Keuangan biasanya ada tim budgeting, yang mana tim budgeting itu juga ada auditnya, di mana akuntan publik yang mengaudit ya, itu biasanya akan melakukan suatu penelusuran terhadap hal-hal yang sifatnya mencurigakan. Ya, jadi bisa saja melalui saluran tersebut dengan anonim, dengan tidak menyebutkan nama juga bisa. Beberapa perusahaan sudah ada jalur-jalur seperti itu, tim budgeting biasanya yang memainkan peran seperti itu ya. Jadi jangan takut ya Mbak Aristia ya, kalau Anda nanti ada di sebuah industri di mana Anda harus melaporkan hal-hal tersebut, silahkan. Atau paling tidak Anda sampaikan kepada pimpinan yang sekiranya berkompeten untuk hal tersebut. Itu aja. Oke, Mbak Aristia. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Ada lagi? Baik, silakan mungkin baik. Naufal. Mas Naufal. Arya, silakan Mas Naufal. Baik, terima kasih Bu Ana atas kesempatannya. Izin Pak Denny untuk menanyakan mengenai kelompok ini, tapi saya ingin agak sedikit ke belakang ya, misalnya tentang pengrekrutan karyawan yang nanti mungkin dibentuk kelompok dan seterusnya. Saya kemarin ini sempat menemukan beberapa perusahaan-perusahaan yang menerima lowongan kerja dengan mencantumkan di kualifikasi mereka pada brosur, yaitu dengan kata-kata seperti bertanggung jawab, jujur, mau bekerja sama dan seterusnya. Nah, saya kira dalam dalam penulisan kualifikasi ini kan sifatnya subjektif, Pak, dan mungkin kalau orang yang mau butuh pekerjaan atau sangat terdesak untuk membutuhkan pekerjaan itu kan bisa mencocok-cocokkan saja gitu. Dan dalam saya kira kurang pas untuk dicantumkan kalau kualifikasinya jujur, bertanggung jawab dan seterusnya. Tidak perlu dicantumkan, tetapi itu nanti waktu seleksi akan dites seperti itu dan kemudian diberi pelatihan. Nah, dalam pembentukan kelompok dan seterusnya dalam perusahaan tersebut ya, itu kira-kira pembentukan karakter jujur itu menjadi suatu yang cukup mensulitkan ya, karena jujur ini kan ada beberapa variabel luar yang mempengaruhinya yang sangat kuat. Jadi intensitas kejujuran itu kan sangat tinggi dan itu cukup sulit, sehingga kadang-kadang di kualifikasi pekerjaan perusahaan itu cantumkan kualifikasinya harus jujur, padahal itu sesuatu yang yang bisa sangat mudah dimanipulasi. Jadi pertanyaan saya, gimana untuk benar-benar menentukan bahwa ini jujur, ini tanggung jawab, ini bisa kerjasama, seperti yang ada di kualifikasi banner-banner perusahaan yang mencari lowongan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Taufal. Mencari orang jujur itu memang sulit, ya. Kalau mencari orang pintar itu mudah, ya.
lamaran di kantor kami itu bisa ratusan sehari gitu ya. Tapi kami nggak akan tahu. Seperti tadi Mas Novel katakan, itu apa namanya, ya jujur atau tidak, ya integritasnya bagaimana, ya itu sangat sulit. Nah, bagaimana caranya perusahaan nanti akan memilah-milah mana yang sekiranya karyawan yang jujur atau tidak jujur? Ini sangat sulit, sangat sulit. PR dari human resource untuk menentukan integritas seseorang itu sangat sulit. Beri tanggung jawab yang mana tanggung jawab tersebut minim supervisi, lalu akan kelihatan orang tersebut jujur atau tidak jujur. Ya, dulu kami pernah pakai sistem seperti ini. Kalau sekiranya seseorang itu karyawan baru, dia harus diberikan pimpinan yang luar biasa sebagai role model. Nah, betul, bagus, tidak apa-apa. Tapi kita tidak tahu orang akan bagaimana. Ketika kami berikan minim supervisi, ternyata orang tersebut baru kelihatan jujur atau tidak jujur. Tidak usah bermain angka-angka rupiah ya. Waktu saja. Apakah dia kerja atau tidak kerja? Kalau bahasa anak-anak sekarang buang-buang bola katanya. Kerjaannya buang-buang bola kayak PSSI katanya. Nggak kerja tapi magabu katanya. Makan gaji buta katanya. Nah, itu kelihatan gitu. Jadi dengan minim supervisi, tapi ada CCTV di sana gitu ya, ada sesuatu yang ya untuk terukur ya, untuk melihat juga mereka seperti apa, itu kalau ditulis di surat lamaran semuanya pasti akan seperti itu ya. Mereka katakan mereka jujur, mereka bekerja keras ya, mereka bisa bekerja di bawah tekanan dan lain sebagainya. Tapi pada faktanya luar biasa gitu ya, akan berbanding terbalik. Jadi begitu ya Mas Naufal, berikan dia sesuatu yang sekiranya nanti dia sendiri yang akan membuktikan kepada kami apakah dia jujur atau tidak, apakah dia berintegritas bagus atau tidak, nanti yang akan menjawab waktu. Nggak bisa kita menyatakan orang ini jujur, orang ini nggak jujur, nggak bisa. Waktu nanti akan menjawab dengan hal-hal seperti itu. Oke, Mas Naufal? Ya, dan Mas Naufal nanti pekerja jujur nanti ya di industri manapun gitu ya. Terima kasih Mas Naufal. Amin, amin. Terima kasih Pak Denny atas jawabannya. Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, silakan. Ada lagi? Penanya kelima mungkin, atau ini mau terakhir, monggo. Ya, satu lagi mungkin. Penanya kelima ya. Iya, satu lagi nggih Pak Denny mungkin ya. Nggih. Penanya kelima. Yang punya kelompok atau baru bikin kelompok atau merasa kelompoknya mengalami masalah, silakan. Adik-adik ini pasti sudah punya pengalaman atau sedang berpengalaman berinteraksi dengan kelompok, apalagi di organisasi-organisasi kampus mungkin ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Denny seperti apa. Oke, silakan. Kelas BA, BC, tadi sudah ada BA, sudah ada BG, sudah ada BH, BB, BC, BD, BE, BI. Silakan mungkin satu dari lagi. saya Pak Denny. Oke, Pak Abdi. Ini buat diskusi kita semua saja. Ya. Jadi gini Pak Denny,
kaitannya dengan, misalnya kan kadang kalau di perusahaan itu kan kita dekat dengan si A, dekat dengan si B dan C, ya pasti tidak bisa kita hindari karena kedekatan yang tadi disampaikan oleh Pak Denny bisa bersifat informal, Bapak. Bisa bersifat informal, dan tapi kadang kita tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang formal gitu. Nah, misalnya nanti terkait dengan ada promosi, ada mungkin kaitannya dengan penilaian kinerja, ada kaitannya dengan audit dan sebagainya gitu. Yang kadang-kadang audit ini juga diselenggarakan di level internal dan dilakukan oleh internal itu sendiri, tidak mengundang pihak ketiga. Nah, ini kan kadang-kadang kita menghadapi kepada orang-orang yang mungkin dekat secara personal, dekat secara personal dengan kita. Nah, bagaimana Pak Denny sebagai seorang pemimpin ketika menghadapi kedekatan-kedekatan yang seperti ini, itu tidak ketika kita melakukan pekerjaan, itu kita tetap bisa profesional dan ibaratnya itu kita tetap objektif melihat hal ini, sehingga tips apa mungkin dari Pak Denny sehingga kita bisa dengan tegas ya mungkin barangkali, tapi kita karena bertindak misalnya terlalu berlebihan itu juga merusak hubungan personal kita, itu yang jadi susah ya Pak. Mungkin barangkali dari saya seperti itu. Iya, terima kasih Pak Abdi. Ini luar biasa Pak Abdi. Memang ini dilema luar biasa ya. Jadi di dunia kerja tuh nggak usah di dunia kerja, di kampus gitu ya, kita pun kan berteman ya. Namanya kita makhluk individu dan makhluk sosial, itu kita berteman. Salah nggak orang berteman? Nggak salah. Salah nggak orang saling kenal, saling berhubungan baik? Nggak salah. Malah kalau dalam manajemen sumber daya manusia ada yang namanya job embeddedness gitu ya. Semakin seseorang mempunyai hubungan, link dengan sesama teman di dalam suatu perusahaan, maka semakin awet orang tersebut bekerja di perusahaan tersebut ya, semakin terikat ya, semakin embedded ya, semakin lama dia bekerja di situ. Nah, cuma ketika kita berbenturan dengan kepentingan, ini yang sulit. Makanya tadi ada hati-hati peran di sana, peran. Ada kepentingan, ada peran, kapan kita mainkan peran tersebut, kapan tidak boleh mainkan peran tersebut. Nah, inilah yang sulit. Saya pernah mendapati, dan ini banyak sekali ya, ketika seseorang, taruhlah kepala departemen, harus mengambil keputusan bahwa suatu kelompok itu dinyatakan lebih baik dibubarkan atau tidak, itu sulit. Karena kepala kelompoknya itu adalah temannya juga. Tapi secara perusahaan, itu akan sangat merugikan perusahaan apabila tidak dibubarkan. Untuk apa? Lawang kinerjanya jelek, tidak produktif, untuk apa? Gitu. Apalagi sebagai ajang kongko-kongko saja. Nah, disinilah dituntut ketegasan. Memang kita harus membedakan ya dunia pertemanan dengan dunia kerja ya. Jadi hal sulit yang paling ya secara objektif ya sulit sekali dalam dunia pertemanan dan bekerja itu adalah ketika kita harus memberikan ketegasan terhadap seseorang yang kita anggap kenal baik dengan kita. Kuncinya cuma satu, kalau memang profesionalitas mau dijunjung tinggi, Anda harus siap tidak populer. Anda harus siap dimusuhi. Anda harus siap kehilangan teman. Kalau Anda mau berlandaskan profesionalisme. Tapi susah. Apalagi orang Indonesia yang secara notabene adalah kolektivisme, ya. Kolektivismenya tinggi, ya. Apalagi nanti ada unsur-unsur juga kesukuannya, ya. Ada unsur-unsur juga pertemanan dari asal sekampung, ya, dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini memang sulit, Pak Abdi, sulit sekali, ya.
Bahkan bagi seorang senior manajer pun hal ini pasti dianggap sulit. Memang butuh apa namanya kesabaran, ya selain juga jam terbang yang tinggi juga dari orang yang ingin melakukan apa namanya decision tadi ya, sehingga kalau memang profesionalisme mau diambil ya dia harus bisa tidak populer, dia harus bisa membedakan mana yang sifatnya pertemanan dengan mana sifatnya profesionalisme. Itu aja sih mungkin Pak Abdi. Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi memang ya Pak ya, kita sebagai Sulit Pak ya. harus risk taker ini ya Pak ya. Nggak bisa kita terus-terusan main aman kan, kadang kita orang Indonesia itu kan pinginnya aman semua ya Pak kalau bisa. Iya. Padahal hidup itu pilihan katanya Pak ya. Iya ya. Nah itu tadi resikonya tetap harus diukur mungkin ya Pak ya, supaya tidak terlalu berlebihan dan merugikan kita sebagai seorang pemimpin baik saat ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Denny, insight yang sangat baik. Ya, mungkin satu lagi tambahan dari saya untuk teman-teman, adik-adik tercinta yang nanti menjadi pemimpin perusahaan ya, tolong bedakan dunia pertemanan dengan dunia kerja. Harus bedakan, si A itu baik sebagai teman, belum tentu sebagai rekan bisnis. Si A itu baik sebagai teman, belum tentu baik sebagai manajer yang saya angkat di perusahaan saya. Jadi dalam perilaku organisasi ini sekali lagi 99% sangat apa namanya baik sekali ya dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha. Harap dibedakan mana yang namanya pertemanan, dunia pertemanan, mana yang namanya dunia bisnis. Jangan sampai tadi seperti Pak Abdi katakan, ya ini kan sulit ya. Ketika hal itu sudah terjadi, itu sangat sulit. Banyak sekali di antara rekan-rekan saya yang dulu menjabat sebagai HR manager, lalu mengangkat temannya sebagai seorang manajer, nanti ketika temannya berbuat salah, berbuat masalah, atau di kelompoknya bersalah, dia sungkan untuk tegur, ya, karena kolektivismenya sudah kental sekali. Itu saja mungkin Bu Ana. Baik Pak Denny, terima kasih. Di penghujung perkuliahan kita di malam hari ini tadi ada pesan yang sangat berharga dari Pak Denny terkait dengan kepemimpinan, lalu kelompok, lalu bagaimana kita belajar profesionalisme dan juga mencoba memahami lebih dalam terkait dengan profesionalisme dan juga pertemanan. Baik, sebelum kami tutup, ini Prof. Armanu, selamat malam, selamat bergabung Prof. Armanu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Denny Gustiawan. Sehat Prof. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi pas ada schedule yang bersamaan gitu dengan kelas yang lain. Ya, saya masuk jam 7 lebih 10 menit tadi. Terima kasih atas sharing pengalamannya Bapak Denny Gustiawan. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Denny. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Denny. Insya Allah bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang akan disampaikan oleh koordinator mata kuliah, Pak Abdi. Sudah, Bu Ana. Terima kasih Pak Denny, Prof. Armanu, Pak Agung.
yang sudah hadir, Bu Ana juga yang sudah menjadi moderator di kegiatan ini. Matur nuwun. Baik, Pak Abdi, terima kasih. Insya Allah kita akan melanjutkan diskusi yang pasti penuh semangat dan menginspirasi di hari Jumat minggu depan, ya, Insya Allah di tanggal 19. Silakan adik-adik mahasiswa dipersiapkan untuk di materi diskusi kita selanjutnya. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Prof. Armanu, terima kasih Pak Agung, dan juga terima kasih Pak Abdi sebagai koordinator mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih untuk adik-adik semuanya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat. Amin. Kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin pamit ya. Rekan-rekan mahasiswa, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on to show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Down, only alone I will cry out loud. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, I know I've heard that to let your feelings show, it's the only way to make friendships grow. But I'm too afraid now. Yeah. I put my armor on to show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no. I know what it takes to hold this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable.
I'm a poster with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Breakdown, only alone I will cry on now. You'll never see what hiding out deep down. I know I feel that